application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kali ini saya akan membahas mengenai sebut saja tanda kutip usaha untuk menjatuhkan Pak Prabowo dengan menggunakan isu kejatuhan indeks harga saham gabungan alias IHSG. Seperti yang kita ketahui, berita-berita itu marak ya pada hari Selasa katanya ya. Di sini catatan saya tepatnya pada pukul 11.50 pagi, indeks harga saham gabungan itu sempat menyentuh angka 6.084. Alias anjlok 5,98% dari penutupan hari Senin. Penutupan hari Senin itu di angka 6.471. Oke? Wah, itu ribut ya. Ribut. Itu dikait-kaitkan dengan misalnya kinerja Prabowo yang jelek dan segala macam, nanti kita akan lihat ya. Padahal pada hari Selasa itu juga pada saat penutupannya ya, itu dia naik lagi harga IHSG ya menjadi 6.223 ya. Yang artinya cuma turun 3,83% dibanding penutupan hari Senin. Ya, kemudian pada penutupan hari Rabu kemarin IHSG naik lagi mencatat nilainya maksud saya di 6.311 alias naik 1,42% dibandingkan penutupan hari Selasa. Ya, yang mana jika dibandingkan dengan anjloknya IHSG pada hari Selasa yang pukul 11.50 itu yang di angka 6.084, artinya penutupan hari Rabu kemarin itu sudah mencatatkan kenaikan 3,73%. Ya. Nah, masalahnya adalah banyak orang yang satu, dia tidak trading saham, tapi membuat analisa-analisa yang seakan-akan kalau orang yang nggak ngerti trading saham, masyarakat awam lah gitu ya, seakan-akan Indonesia gelap nih, mau jatuh nih ekonominya nih. Ya, sekarang saya mau tanya. Ini saya bahas dari kacamata saya juga ikut trading gitu ya. Tapi saya tidak trading saham ya. Saya trading forex dan trading emas ya. Karakteristiknya agak beda. Tapi intinya kira-kira sama. Begini loh. Seorang trader ya, khususnya saham ya kan, karena kita bicara IHSG. Itu melihat saham naik atau turun atau kita sebut aja lah IHSG. Sebenarnya orang lebih concern ke saham yang dia pegang ya. Kenapa? Begini loh. Ketika indeks harga saham gabungan itu anjlok pada hari Selasa, tetap ada beberapa saham yang justru naik. Yang justru naik. Ya. Pertanyaannya, apakah seluruh penduduk Indonesia trading saham? Tidak kan? Ya kan? Hanya beberapa orang saja. Ya paling beberapa persen gitu ya. Ya saya nggak punya data sih ya. Kecil dah. Anda boleh survei dah ya. Atau Anda cari datanya, saya belum cari datanya. Di seluruh Indonesia dari sekitar 200 juta sekian penduduk Indonesia, berapa persen yang trading saham? Ya, oke. Kalaupun dia trading saham, dia juga sudah terbiasa saham naik atau saham turun. Dia untung atau dia rugi. Biasanya kalau saham turun, beberapa trader justru senang. Karena inilah kesempatan dia beli saham di harga murah. Ya memang kalau orang yang nggak punya dana lagi, aduh sahamku turun. Mau nggak mau ya dia tahan, dia tidak jual. Karena ketika saham turun belum tentu dia rugi. Kecuali dia lagi butuh uang dan dia jual sahamnya, ya dia rugi. Oke ya, itu sekilas saja ya. Nanti
konten ini jadi konten trading saham lagi ya. Kita bahas dan ya kontennya hari ini, tapi seperti biasa ada beberapa yang numpang lewat, yang kebanyakan hoax ya, yang mengganggu pikiran banyak netizen. Saya banyak ditanya oleh beberapa orang yang ngirim video ini, video itu. Ya saya jawab ini hoax, ya ini betul dan segala macam. Nah kita lihat dulu nih ya satu ya. Ini berhubungan dengan Hasto. Ini ada cuitan dari ateistan. Wah, geger nih. Hasto menanti hukuman mati. Saya nggak tahu nih ya. Dia bilang, jika terbukti membunuh saksi kunci BLBI, yaitu Harun Masiku. Ternyata Harun Masiku ada hubungannya dengan BLBI ya. Oke lah, saya nggak mau bahas itu ya. Yuk simak apa kata mantan penyidik KPK RI yang dipecat Firly Bahuri atas inisiasi PDIP. Waduh, ternyata ya. Kemudian, nah ini nih yang sangat disayangkan. Muhammad Guntur Romli, ini yang saya sering sebut, inilah politisi PDIP yang tidak beretika. Sudah saya sering bahas ya, nggak usah saya bahas lagi ya. Dia mengutip pernyataan Dr. Magdir Ismail, pengacara dari PDIP yang membela Hasto. Nah, dia bilang apa nih kata Magdir? Ini juga saya sayangkan, seorang doktor hukum, seorang penegak hukum lah ya, maksudnya penegak hukum dalam arti kata pembela gitu ya. Dia tidak seharusnya memberikan pendapat seperti ini. Dia bilang begini, dalam kasus Sekjen PDIP ya, itu katanya terkait dengan pemecatan Jokowi. Lah, buktinya dari mana? Dari ucapan Deddy Sitorus. Ini kan sebenarnya nggak boleh seorang pengacara berbicara sesuatu bukan berdasarkan bukti, hanya berdasarkan ocehan seorang Deddy Sitorus. Itu misalnya ya. Dan juga di sini dikatakan bahwa komisioner KPK saat ini diseleksi dan dipilih melalui Jokowi. Lah, kita tahu yang namanya setiap kali penggantian pimpinan KPK, Pak Jokowi atau presiden lah sebut saja ya, memberikan nominasi si A, si B, si C, kemudian uji kepatutan ya di anggota DPR. Ya kalau anggota DPR melihat apa yang diusulkan oleh presiden tidak patut dalam hal fit and proper test bisa ditolak ya. Tapi di sini dia memberikan opini bahwa komisioner KPK ini katanya berhutang budi secara politik. Ya. Buktinya dari mana? Ini kan asumsi kan? Nggak boleh sebenarnya. Oke lanjut ya. Sehingga katanya Jokowi terlindungi dari kasus hukum dan bisa membalas kepada orang-orang yang dituduh. Jadi sekarang seakan-akan dibuatlah satu opini Pak Jokowi menggunakan komisioner KPK sekarang ini untuk membalas ya Hasto. Wih, ini gawat ini pendapat seorang ahli hukum ya, sangat disayangkan. Oke deh. Kemudian, ini juga lah seorang opung ya, kita tahu Lapandana Baban masih terus saja menghembuskan bahwa Jokowi mau minta 3 periode ya menggunakan Ahok. Menggunakan Ahok. Dia suruh Ahok 3 kali untuk merayu Megawati. Memang Jokowi nggak bisa ngomong langsung sama Megawati, harus pakai Ahok. Nah ini kan juga sebenarnya memalukan ya. Karena Puan berkali-kali sudah saya bahas, sudah bilang tidak ada Jokowi itu minta 3 periode. Tapi ini opung ini kayaknya keras kepala ya. Oke deh ya. Nah, ini juga nih. Ada berita CNN yang diedit ya. Ini ditweet oleh Dwi Oktariandi ya. Dia bertanya, apakah CNN Indonesia nggak protes nih jika beritanya itu diedit ya. Kemudian disebarkan sebagai hoax. Kita lihat nih. Yang asli itu sebelah kanan. Judulnya, Gibran ingatkan pengusaha genjot hilirisasi tetap jaga lingkungan. Tapi ada yang ngedit seakan-akan beritanya Wapres Gibran bilang pemerintah tidak sengaja memakai dana haji jadi tidak berdosa. Dan orang percaya bahwa pemerintah itu nggak sengaja pakai dana haji dan tidak berdosa. Nah itu kan mestinya CNN komplain ya. Tapi nggak tahu nih ya. Tapi banyak yang percaya loh. Terutama para anak aba dan para anak lobet 16%. Kemudian, nah ini ada cuitan lucu. Ini saya cuma baca ini. Ini para asuh. Kapan mundur masalnya? Nah, karena Deddy Sitorus dalam sebuah narasinya bilang dia ngajak semua orang, khususnya dia juga sebagai anggota DPR untuk mundur massal. Tapi sampai sekarang dia sendiri nggak mundur, ya.
Nah, oleh karena itu Teddy Gusnedi bilang, mereka sebarkan narasi mengajak kabur ke luar negeri, ya kan? Iya, itu anak-anak Abah sama anak Lobet 16%. Kabur aja dulu, seakan-akan negara ini nggak bener kita kabur. Ya lu kabur aja, nggak apa-apa kok. Ya kan? Nggak kabur-kabur ya. Ada lagi yang sebarkan narasi mengajak mundur dari DPR ya. Tadi Deddy Sitorus, dianya sendiri nggak mundur-mundur. Dasar pengecut, kata Teddy Gusnedi. Lanjut. Nah, ini Alex ya. Dia mengulas lebih lanjut mengenai Deddy Sitorus yang dikatakan di berita itu bahwa Deddy Sitorus ini terancam pidana karena dia bilang kan di dalam narasinya bahwa ada utusan yang seakan-akan dikirimkan oleh Jokowi ya, agar dia tidak dipecat, agar Hasto digantikan. Sudah saya bahas ya di konten saya sebelumnya. Oleh karena itu, cuitan Alex bilang, tentu tuduhan yang dibuat Deddy Sitorus ini harus bisa dibuktikan kebenarannya. Bila tidak akan kena pasal 311 KUHP mengatur tentang tindak pidana fitnah dan ancaman melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Saya tambahin, melanggar undang-undang ITE juga. Oke? Nah, di sini Metro TV juga mengulas mengenai Deddy Sitorus. Dia bilang, politisi PDIP Deddy Sitorus ini akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait pernyataannya yang menuding Jokowi mengirim utusan untuk membatalkan pemecatannya dan mencopot Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP. Ya, pernyataan tersebut dinilai hanyalah fitnah belaka yang berujung pada pencemaran nama baik. Rasain loh. Ya. Nah, ini lagi hoax yang dungu banget, yang percaya memang bebek dungu. Apa ini? Kita lihat nih ya. Berita viral katanya, resmi berubah aturan, tilang kendaraan terbaru mulai April 2025. Ini banyak yang percaya nih. Kini motor dan mobil langsung disita kalau 2 tahun nggak diperpanjang katanya ya. Di situ ada narasi yang kita harapkan undang-undang perampasan aset para koruptor. Iya, suruh dong tuh mahasiswa demo, sahkan undang-undang perampasan aset. Jangan yang macam-macam. Itu penting memang. Tapi katanya yang kita dapat aturan perampasan aset rakyat. Nah, ini asli hoax lah ya. Saya sih mau yang begini-begini mulai diperketat. Cari siapa yang nyebarin ini, tangkap aja ya. Karena kita lihat CNN nih ya. Korlantas Polri bantah STNK mati 2 tahun, kendaraan disita dan diblokir. Nggak ada. Oleh karena itu, sini kalau kita lihat beritanya, Korlantas Polri membantah yang tadi ya, informasi yang beredar tentang aturan baru soal tilang kendaraan mulai April 2025, yakni penyitaan dan penghapusan atau blokir data registrasi kendaraan yang STNK-nya mati 2 tahun. Info yang beredar itu adalah tidak benar, ya, kata Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Polisi Raden Slamet Santoso. Oke? Nah, ini juga ada yang menggunakan logo Demokrat ya. Di situ ditulisnya Jiwa Demokrat. Dia ini seakan-akan mau mengadu domba Demokrat dengan Pak Luhut. Nah, cuitannya dari Barisan Pemuda RI. Siapa tahu itu, cari aja siapa. Dia bilang pengkhianat, bangsat gitu ya. Nah, ini ditujukan kepada Pak Luhut. Ini kan bahaya. Ini seakan-akan mau mengadu domba Pak Luhut dengan Partai Demokrat nih. Yang mesti dicari ini siapa nih orangnya ya. Nah, Alex sekarang mencuit ya. Guntur Romli sadar, geng Hasto udah hancur. Jadi dia cari aman, pindah ke geng Puan yang lebih punya masa depan. Kenapa? Di situ ada berita tuh, ya, beritanya Guntur Romli PDIP siap patuhi Puan untuk sudahi panas dengan Jokowi. Karena dia kan selalu ngebully Jokowi kan. Padahal dulu dia pemuja pengagum Jokowi. Aduh, kasihan deh Guntur. Nah, ini dia, ini lucunya. Partai Sosmed menyapa kawan-kawan dunia maya. Kita lihat nih, berita sebelah kiri. Itu berita dari tahun lalu sebenarnya ya. Nah, beritanya adalah itu berita dari Juli 2024. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tolak revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Tetapi baru-baru ini kita tahu bahwa Panja RUU TNI diketuai oleh kader PDIP sendiri.
Yaitu siapa? Utut Adianto. Padahal ketua umumnya bilang menolak. Aduh, nggak tahu deh, gelap ya. Oleh karena itu Kampungan Nora bilang, PDIP itu ya Partai Drama Indonesia Perjuangan lah ya. Setelah drama retret Magelang, lanjut sekarang drama RUU PDIP. Drama RUU PDIP, RUU TNI maksud saya kecepatan ya. PDIP awut-awutan. Megawati seperti banteng sakit. Saya cuma baca ya. Kader PDIP yang jadi anggota DPR dan kepala daerah mulai melawan ketua umumnya. Mereka sadar Megawati dan Hasto yang bikin PDIP hancur. Waduh. Nah, ini Guntur Romli lagi nih. Akhirnya Guntur Romli menyerah pada keadaan dalam situasi genting perpecahan di PDIP. Ya, ini kata Atestan ya. Padahal jauh sebelumnya bersama dengan para buzzer rupiah, karena dibayar rupiah sama Hasto katanya ya. Kata saya dengarnya dari Permadi Arya, yaitu Denny Siregar, Husnul Khotimah ya. Dengan sangat menjijikkan mendegradasi Puan Maharani hanya untuk membela Uban Pornowo, sang koruptor EKTP dan Bang Jateng. Saya cuma baca loh ya, ini kata Atestan. Nah itu beritanya sama ya, Guntur Romli siap patuhi Puan. Aduh, kasihan Guntur. Nah, menariknya, Mahfud MD yang justru merupakan pasangan Ganjar Pranowo ketika Capres, justru dia berpendapat bahwa draft terbaru revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Jadi, aduh, gonjang-ganjing mengenai RUU TNI sebenarnya tidak perlu gitu ya. Malah justru itu memalukan menurut saya buat PDIP sendiri. Nah, sekarang ditambah lagi pendapat Mahfud MD bahwa revisi Undang-Undang TNI tidak mengembalikan dui fungsi ABRI. Oke ya, jelas ya. Nah, kemudian ini ada hoax murahan. Dari Ben XL inilah akun klonengan lah ya, akun apalah gitu ya, akun palsu. Yang punya tabungan di bank, ambil semua duit kalian sebelum terlambat. Ini mau menciptakan kerusuhan supaya bank-bank itu diras gitu ya, diserbu supaya ambil seperti tahun berapa itu, 98 ya. Kemudian dia bilang di depan ada sesuatu yang lebih ngeri akan terjadi. Karena ketika tidak ada lagi yang bisa dicuri, pemerintah akan merampok rakyatnya sendiri. Ini dicari aja nih orangnya, siapa itu Ben XL ya. Norak banget nih cuitannya. Oke. Nah, Kumparan pada 15 Maret memberitakan isu Sri Mulyani dan Erlangga mundur. Apa dampaknya bagi ekonomi? Kan ada isu. Malah isu itu juga dibuat seakan-akan menjadi suatu berita yang benar gitu. Oleh siapa? Media kompor, inilah.com. Dia bilang apa itu? Jelas tuh. Sri Mulyani dan Erlangga mundur setelah Lebaran. Nah, ini saran ya kepada pemerintahan Pak Prabowo. Tutup aja lah ini media ini ya. Lihat aja tuh. Mundur setelah Lebaran. Kayaknya dia paling tahu, lebih hebat dari bocor halus Tempo ini ya. Ekonom optimis, respon pasar tetap positif. Astaga, ini kurang ajar ya. Nah, kita lihat Kompas nih. Kompas bilang, media asing sebut MBG makan bergizi gratis, dan antara Sri Mulyani dan IKN sebabkan IHSG anjlok. Ini sih wajar lah. Catat ya, media asing. Karena saya menduga asing itu nggak suka, ya saya tahulah ya, walaupun ini anginnya tipis-tipis gitu ya, Prabowo menjadi presiden. Karena ketika Pak Prabowo menjadi presiden, dia meneruskan kebijaksanaan Jokowi sebelumnya, yaitu hilirisasi. Apa itu hilirisasi? Yaitu nikel yang dulu bijinya main diekspor begitu aja, sekarang tidak boleh. Harus diproses dulu. Sehingga orang yang dulu beli nikel murah dari Indonesia, marah gitu. Ya, marah. Padahal ada salah satu calon presiden waktu itu yang kira-kira kalau dia yang jadi, itu nikel bisa dijual lagi mentah-mentah gitu. Nah, oleh karena itu asing ini melihat Prabowo menang, kesel dia. Karena kebijaksanaan Jokowi, misalnya menjual nikel dalam keadaan mentah,
itu tidak boleh lagi. Harus diproses dulu di Indonesia dan dijual dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, makanya nggak heran kalau asing mau pemerintahan Prabowo ini goyang. Jadi kalau dikatakan media asing sebut yang ini, MBG makan bergizi gratis, dan antara Sri Mulyani dan IKN sebabkan IHSG anjlok, silakan aja. Tinggal kita buktikan. Nanti kita lihat ya soal Sri Mulyani. Ya, kalau Danantara udah sering orang bahas lah bahwa Danantara itu nanti uangnya bisa dikorupsi begini-begini, udah capek deh ya. Dan banyak yang percaya pula gitu orang kita. Oh, IKN itu yang sebelumnya diberitakan mangkrak, ternyata nggak mangkrak, sekarang digoreng dengan cara lain, seakan-akan itu menghabiskan dana. Aduh. Nah, kemudian Sri Mulyani. Nah, kita lihat ya, benar nggak gara-gara Sri Mulyani indeks harga saham gabungan anjlok? Nah, sebelum itu kita lihat nih, ini mesti dicari juga nih orang namanya Fosca, ya. Dia menggunakan isu kejatuhan indeks harga saham gabungan, ya, untuk menjatuhkan Prabowo. Malah dia bilang, ya, turun sekarang sebelum terlambat. Kurang ajar nih ya, Prabowo dan Gibran. Pilih mundur sekarang dan kabur saja dari Indonesia sambil menanggung malu dan dosa yang masing sedikit. Ntar lo kalau dicari ya. Atau maju terus sebagai presiden diktator. Kalau dia presiden diktator, lu sudah nggak ada lagi lu di dunia. Kan pada ya bilang ini penculik, pembunuh. Makanya kalau lu bilang ini presiden diktator, lu mungkin nggak bisa mencuit kali kayak begini ya. Apa? Yang mematikan total satu Indonesia, sotoy lu ya. Rasa sakit nanti amat panjang. Udahlah, kita lihat aja nanti ya. Nah, di sini nih ada cuitan yang bagus dari Ajeng Cute. Ini cuitan yang beginilah yang perlu nih ya. Dia bilang apa? Ya, gagal lagi deh para pendukung Wan Angin ya. Nyariin kerjaan buat Wan Angin. Padahal udah effort banget kemarin bikin isu Sri Mulyani mau mundur. Kan dibilang tuh isu Sri Mulyani mau mundur, Erlangga Hartarto juga mau mundur. Nah, Ibu Sri Mulyani baru-baru ini dia memberikan pernyataan, saya ada di sini, tidak mundur, saya mengelola APBN. Hayo lu, gagal maning lu ya. Nah, kemudian ICPC juga bilang, Mulyani terlalu tangguh untuk menyerah. Saya tegaskan, sekali lagi ya, saya ada di sini, berdiri dan tidak mundur. Saya mengelola APBN bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan. Mau apa lu? Nah, tapi yang namanya Monica, ini tukang sebar hoax juga. Dia bilang apa? Sotoy juga dia ya, bahasa tubuh Ibu Sri ini berbeda dengan tutur katanya. Wih, apalagi jika kita lihat sorot matanya yang seakan lelah dan hampir menyerah. Ini kan bisa-bisanya dia. Tapi kalau orang yang memang benci sama pemerintah, ya senang sama berita begini, ya kan? Dia bilang begini, kami ngerti kok Ibu Sri, Ibu harus kelihatan tegar agar terkesan profesional. Tapi profesional tidak berarti jujur kan? Nah, inilah Monica ya, catat namanya. Kemudian Monica juga menggunakan berita dari inilah.com yang saya bilang media kompor itu ya. Dia bilang apa itu? Ketika kapal akan tenggelam, yang menyelamatkan diri terlebih dahulu adalah orang yang mengetahui kondisi terburuk di kapal itu. Seakan-akan yang mau kabur duluan adalah Erlangga Hartarto dan Sri Mulyani. Kan kurang ajar ini ya Monica ya. Tolong dicari Pak Listio ya. Nah, ini dia nih, ini yang sangat disayangkan. Dr. Fajrul Rahman. Ini adalah diehatnya Jokowi dulu. Sekarang saya tambahkannya diehatnya Jokowi dan pembenci Prabowo nomor 1. Kemudian dia diangkat menjadi duta besar kalau nggak salah di Kazakhstan. Kalau saya tidak salah ya. Tapi saya perhatikan cuitan-cuitannya di media Twitter atau sekarang yang nama X selalu memojokkan pemerintahan Prabowo. Contoh, ketika indeks harga saham gabungan itu jatuh dan dibekukan sementara, dia mencuit seperti ini. Seakan-akan manas-manasin masyarakat kan. Padahal kerjaannya itu dubes di Kazakhstan. Dia sering membuat cuitan-cuitan seperti ini. Kasihan deh lu Fajrul, sebentar lagi mau diganti juga kan? Ya. Nah, ini dia nih ya. Alex mencuit salah satu Ibu Sri Mulyani mundur. Ya, itu juga yang membuat IHSG anjlok ya.
Padahal Ibu Sri Mulyani sudah tegaskan itu hoax. Beliau hanya fokus bekerja dengan baik. Ada bohir ya yang menginginkan pemerintahan Prabowo Gibran ambruk, tidak dipercaya oleh investor dan rakyat dengan cara membayar buzzer-buzzer atau siapapun supaya tidak dipercaya lagi. Ya kan? Anda lihat di sini tuh. Ya kan? Sebelah kiri ada video TikTok yang seakan-akan menggembar-gemborkan bahwa gara-gara isu Ibu Sri Mulyani mau mundur. Ya, padahal Ibu Sri Mulyani buka suara, dia nggak mundur. Saya tetap di sini. Wih, ya. Nah, oleh karena itu, nah ini menarik ini. Seperti ulasan saya di awal, Dede Budiarto bilang begini, di X-Land, maksudnya di Twitter yang sekarang namanya X, para pengamat saham dadakan. Iya, karena saya ada beberapa teman yang saya tahu dia tidak trading saham, tapi ngomongnya sok banget gitu. Lihat nih bro, nih presiden lu nih ya, gara-gara dia indeks harga saham gabungan jatuh. Padahal dia sendiri nggak trading saham. Dia nggak ngerti bagaimana trading saham. Tapi ngomongnya itu ya, karena dia kesel gitu ya, jagoannya kalah ya, ngomongnya kayak begitu. Nah sama seperti Dede Budiarto bilang, di X itu, di Twitter, banyak pengamat saham dadakan. Bersahut-sahutan ya. Nah dia bilang, jadi ingat dia pada kejadian Agustus 2015. Periode pertama Jokowi menjabat ya. Waktu itu sekitar 11 bulan dia menjabat dan melakukan reshuffle. Dari 6 menteri, 4 nama baru diantaranya Tom Lembong, Menteri Perdagangan, waktu itu ya, dan Sekretaris Kabinet, yaitu Pramono Anung. IHSG saat itu juga sempat ambruk. Saat itu serentak, rata-rata akun tuh sekarang yang anak abah gitu ya. Anak-anak Twitter pasti ngerti dah tuh yang di tahun 2015 itu. Anda lihat itu beritanya tahun 2015. IHSG pun pernah ambruk. Kemudian apa? Investor ragukan kinerja Menteri baru Jokowi. Ya, namanya aduh IHSG ambruk. Jangankan IHSG, Wall Street, Dow Jones, segala macam gitu ya. Bursa saham Jepang dan segala macam. Memang nggak pernah ambruk. Ada masa-masanya ambruk. Nah, sebagai informasi, video ini saya buat kemarin malam. Hari ini tadi pagi jam 1 ada pengumuman FOMC, Federal Open Market Committee. Intinya The Fed itu akan mengumumkan. Nah, mungkin ketika Anda nonton video saya ini pagi ini atau hari ini Anda sudah tahu berita yang tadi pagi jam 1. Tapi ketika saya bikin video ini belum dengar saya beritanya. Berita itu biasanya akan mengguncang pasar mata uang, pasar trading emas, bahkan kripto. Ya, yang mana juga akan bisa menggoncang Wall Street, Dow Jones, ya, dan juga mungkin IHSG lagi hari ini. Dampaknya IHSG bisa jatuh lagi atau bisa naik lagi karena FOMC ini yang jam 1 pagi tadi. Kenapa saya tahu? Ya, saya bilang kan saya juga trading, bukan asal menganalisa, ya. Jadi kita lihat hari ini, kalau IHSG naik, ya, itu bukan berarti ada sesuatu yang luar biasa. Enggak, itu gara-gara FOMC yang jam 1. Atau kalau IHSG jatuh lagi, itu juga gara-gara FOMC. Karena gara-gara FOMC, semua pasar ya, ya mau itu di Indonesia, ya, mau itu pasar di Jepang, atau pasar di Amerika, atau dimanapun. Bahkan ketika video ini saya buat, yen Jepang lagi melemah. Padahal FOMC belum mengeluarkan pengumumannya. Jadi, kalau Anda nggak ngerti dunia trading, jangan sotoy. Ya, karena banyak faktor yang bisa mempengaruhi IHSG misalnya. Bahkan perang dagang Trump dengan Kanada, dengan Meksiko, juga dengan Tiongkok, itu mempengaruhi pasar saham di Amerika sendiri dan juga di Indonesia. Jadi jangan sotoy semuanya ya, santai aja. Nah, memangnya dengan IHSG itu ambruk,
Anda jadi miskin. Padahal Anda tidak main saham loh. Apakah Anda beli beras jadi tambah mahal gara-gara IHSG turun? Enggak kan? Apalagi Anda nggak main saham gitu ya. Kalau Anda main saham, saya bisa mengerti. Wih, saham gua jatuh nih bro. Gimana menurut lo? Ya tahan aja, jangan dijual. Ngapain dijual? Lagi jelek harganya. Malah beli, lagi murah ini. Inilah kesempatan Anda beli saham-saham perusahaan bagus dengan harga diskon. Lah, kalau Anda yang ngerti trading, pasti 1000% setuju dengan apa yang saya ucapkan. Kecuali Anda nggak trading atau Anda nggak ngerti trading, tapi sok tahu soal trading. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.